wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ya habibi ya Muhammad ya musal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya musal khafiqaini ya muayyan ya mumajjal ya imam al-qiblataini. Terakhir sallallahu ya Rasulullah ya Rasulullah. Kabulkan doa sempatkan kami untuk bisa ziarah ke makamu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sadiqu wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima aghrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim bi rahmatika ya arhamar. Angkat kedua tangannya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni 'ilman nafi'ah warzuqni fahman nabiyina wa hifdzal mursalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawil ahwal, hawil ahwalna ila ahsanil hal. Ya Allah yang mengubah segala keadaan, ubahlah keadaan kami menjadi lebih baik ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, husnul khatimahkan hidup kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, mudahkan kami mencari nafkah ya Allah, sehatkan walafiahkan jasad kami ya Allah, mudahkan mencari uang ya Allah, gampangkan duit kami ya Allah, banyakin duit kami ya Allah, banyakin duit ya Allah, banyakin duit ya Allah, duit ya Allah, duit. Alhamdulillahirabbil pengambil makin cengang. Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam, para kiai, para alim ulama, para guru yang tidak saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan para ustadz, para guru kita semua menjadi ahli surga. Biar berkah hidupnya, berkah reganya, dan tidak lupa Al-Mukarram Bapak RW kita, Bapak RW 8, Bapak Haji Mamat Rahimat. Semoga beliau beserta keluarga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan selalu istiqomah di jalan kebaikan. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi panutan di RW semua kita ini.
Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu semuanya biar sehat walafiat. Biar doa kita semua diijabah oleh Allah. Biar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya ada lain maulid Nabi ini, semoga kita semua ini mendapatkan kesempatan untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Karena orang yang pergi ke tanah suci adalah orang-orang yang Allah mampukan. Kenapa begitu Ustaz? Karena banyak orang yang punya duit, orang kaya, orang yang mampu, tapi kalau belum Allah mampukan nggak pergi ke tanah suci. Benar gak Bu? Benar Pak? Mudah-mudahan Bapak kalau sekarang hajian itu kurang lebih masa tumpuknya 27 sampai 30 tahun. Bu, masa amat sih. Coba kalau saya tanya Bu, ya gitu ya. Bu, ya. Bu, ya ya. Bu, ya ya ya. Bu, ya ya ya. Kompak kalau ibu-ibu, diam Bu. Pak. Ya. Oh. Serem amat kita ya. Mudah-mudahan semuanya Allah takdirkan bisa diundang ke tanah suci. Biar semuanya bisa pergi haji. Semuanya bisa pergi umrah. Semuanya bisa pada pergi. Ngusir. Pergi maksudnya. Pergi. Meski ibu tidak bisa ke tanah suci, minimal ke tanah Abang. Ngapain ke Abang? Udah kosong sekarang. Mudah-mudahan ya, iya Bu, insya Allah. Ayo semuanya daftar haji atau umrah. Haji daftar, sekalipun masa tunggunya 27 sampai 30 tahun. Berarti kalau usia Bapak sekarang 60 tahun. Berarti kalau daftar sekarang tahun 2023, keberangkatannya kisaran tahun 2048. Kurang lebih tuh, karena saya di Kementerian Agama Pak. Jadi kalau ibu bapak sekarang usianya 60 tahun, berarti ditambah 30 tahun, 90 tahun. Tapi haji kemarin mah usia yang paling tuanya 125 tahun. 125 tahun. Masih gagah, subhanallah. Mudah-mudahan dah di sini yang udah usia 80 tahun daftar baik. Ya mudah-mudahan nyampe. Ya Pak? Nyampe. Nyampe kemana itu? Ya udah, insya Allah dah bisa pergi haji, insya Allah. Itu kemarin yang pergi haji ternyata orang-orang yang 30 tahun nabung, 10.000 nabung nyampe tuh 30 tahun. Alhamdulillah. Subhanallah. Malam hari ini begitu indah. Ini adalah malam Jumu'ah. Betul Bu? Malam Jumu'ah ini terkenal dengan malam sunnah. Perlu ketawa kan? Betul ya Bu ya? Ini malam Jumu'ah di RW 8. Kalau kita lihat ke sono ke atas kiranya, itu arsy Allah sedang bergoyang. Allah Subhanahu wa ta'ala nanya ke malaikat, "Hei malaikat, ini kenapa arsy-Ku bergoyang?" Ya Rabb, biasanya kalau arsy bergoyang ada hamba-Mu yang menyebut-nyebut-Mu. Kata Allah, malaikat cari. Itu malaikat bukan satu, bukan dua, nyari. Karena ini malam Jumat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oh, nyari Bu di mana-mana. Salah satunya malaikat ketemu di RW 8 di Geraha Lestari. Balik lagi, malaikat lapor, ya Allah, ternyata ada hamba-Mu yang menyebut-nyebut asma-Mu, bersalawat kepada Nabi-Mu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Emang mau ngapain? Mereka berdoa, ya Allah. Kata Allah, aku akan kabulkan doa mereka. Ya Rabb, ternyata mungkin gak
semua yang niat ngaji ke sini. Mungkin bisa jadi dia ngelihat temannya ada yang ngaji, ngikut ngaji dia. Bisa jadi dia ada yang lihat temennya ngaji, bisa jadi dia sekalian nagih utang sama temennya. Kali begitu, terus gimana ya Allah? Udah semuanya dijabah doanya. Bukan hanya itu, setelah pengajian beres pengajian, orang yang ngaji di majelis ta'lim seperti ini nanti insya Allah dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarum salatan alayya. Manusia yang paling mulia nanti bukan kayak di dunia. Oh, sekarang orang yang mulia yang punya jabatan tuh, presidenkah dia? Menterikah dia? Gubernurkah dia? Bupati, wali kota kah dia? Alhamdulillah Pak RW juga sama. Tetapi nanti orang yang mulia nanti di sana bukan orang yang punya jabatan seperti itu. Orang yang paling banyak salawatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, masih ada ini? Masih ada. Pak, jadi kalau orang yang mulia mas sekarang mohon maaf Pak RW di depan Pak RW, Pak RT di depan Pak RT, terus lurah, camat di depan. Nanti mah nggak begitu. Orang yang banyak sholawatannya yang paling dimuliakan nanti bersama Rasulullah SAW. Terus apa kata Rasulullah? Barang siapa yang memperbanyak aksiru minas sholati alayya, perbanyak sholawat kepadaku fi yaumil jum'ah, malam jum'ah, au lailatul jum'ah, atau malam jum'ah. Ini kita malam jum'ah. Apa kata Rasulullah? Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang sholawat banyak malam jum'ah. Tadi kita udah kita alhamdulillah didampingi oleh campur santri Tombo Ati Lestari Budaya pimpinan Bapak Midun Hadi Praetno. Tepuk tangan dong. Keren, subhanallah. Iya. Ya, ini TV apa? Tempo bi. Ya, kayaknya TV Tempo ini. Tempo ada, tempo kagak. Ada sih cok ini. Ya alhamdulillah ini campur santri, masya Allah. Ini bapak-bapaknya keren. Ini band tabok. Tempat dung. Enak banget subhanallah. Enak banget tadi ada gendangnya, ada apanya. Mudah-mudahan ya Allah tim ini menjadi asbab cinta kepada Rasulullah, nanti dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Orang yang memperbanyak salawat malam Jumat atau hari Jumat, kuntu lahu syahidan, aku akan menjadi saksi bagi orang yang banyak salawatnya malam Jumat, hari Jumat. Kuntu lahu syahidan, Rasulullah akan jadi saksi bagi orang tersebut. Contoh, kalau kita hidup saat ini, kalau ada pernikahan, biasanya yang kita undang itu adalah orang-orang hebat, betul nggak Bu? Yang kita undang nomor 1 di Kabupaten Tangerang, Bupati Pak Zaki kita undang, gubernurnya kita undang, nomor satu dah kiainya kita undang. Biasanya kalau udah acara itu kita foto tuh berdua, kita foto berdua, kemudian fotonya itu kita simpen di dinding tuh. Foto kita keren sama orang-orang yang hebat menyaksikan sakral acaranya kita. Ini saat ini duduknya kita, baca salawatnya kita kepada Rasulullah. Ada Rasulullah yang melihat kita, mendampingi, menjadi saksi bahwa kita duduknya kita ini karena cinta kita, rindu kita kepada Rasul. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Indah benar. Ini malam kita lagi disaksiin nih Pak. Saya cerita sedikit. Ini lagi live juga lah. Mungkin banyak orang yang menyaksikan dulu ketika di Monas itu Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa itu yang hadir jutaan. Yang hadir jutaan. Bahkan ketika hujan Habib Munzir itu turun ke panggung doa ke atas, berhenti tuh hujan. Waliullah beliau. Majlis Rasulullah berhenti tuh beliau. Terus satu cerita ini
bocornya setelah wafat beliau. Diceritakan oleh sahabatnya beliau. Apa kata beliau? Rasulullah itu datang ke mimpi Habib Munzir. Kemudian ceritanya beginilah. Kalau ada acara besar, akbar besar kan yang punya nama kan yang wah, patihnya tuh, wali kotanya tuh. Nah Habib Munzir mungkin ingin merasa ini pimpinannya, majelisnya banyak, ceritanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana? Jamaah banyak kan begitu kira-kira. Tapi apa kata Rasulullah? Saya bangga kepada jamaah yang melipat-lipat membersihkan tempat maulid Nabi Muhammad SAW, yang memperingatiku mereka tuh subhanallah. Apa kata Habib Munzir? Marhum, saya kalau tahu begitu saya ikut beresin tuh. Kenapa? Ternyata Rasulullah tuh bangga. Jadi mohon maaf ibu bapak yang nyiapin karpet, yang nyiapin kopi, yang nyiapin terpal sampai ke belakang, tenang. Insya Allah Rasulullah melihat, Rasulullah bangga. Siapa tuh? Takbir. Subhanallah. Udah mah di depan rumah dia. Sekarang dia yang nyiapin, yang beresin. Tadi yang kasih amplop ke kita. Jangan begitu. Enggak ngarep amplop enggak. Ucap. Enggak. Enggak. Pantesan pemain Marawis pada turun tadi, bapak-bapak. Ngapain? Itu ada lagunya dari Teh Sugiarto disinggung. Apa tuh? Kalau ada makanan di bawah, di meja masih kosong. Emang begitu Jai, dari mana-mana, dari dulu yang namanya Ustadz Kiai nggak jauh sama air putih. Nggak jauh Ustadz sama Kiai sama dukun sembur. Ini air putih tinggal ditaruhin sama ikan cuma hidup ini. Jawab. Aki-aki bawa buntelan. Cakep. Ada kopi biar kentelan. Aduh, cuman ngasih tahu doang, kagak minta. Ya kali aja sadar gitu. Tak bercanda. Masya Allah. Ternyata Rasulullah ngelihat tuh, siapa yang bawa, siapa yang nyiapin, siapa yang ngeremin. Rasulullah lihat, bukan hanya yang menyiapkan, bukan hanya yang membereskan semua, yang modalin, ternyata yang beres-beres. Subhanallah, subhanallah. Ternyata orang yang lipat itu masya Allah. Saya baru tahu itu Bu. Jadi ternyata kalau ada maulid, udah kalau nggak mampu untuk nyiapin tenda, nyiapin, kan memang rata-rata begitu, rata-rata begitu. Kalau pas giliran maulid mah susah, minta sumbangan susah. Di sono ini mah di sono di laut, susah. Timbang 50.000 juga susah. Kadang-kadang 2.000 juga kadang dia, ya udah tutup 2.000. 2.000 pas lagi dia duduk dapat aqua 3. Ya masih untung dia. Bukan di sini, bukan di sono di laut itu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Terus apa lagi selain kuntulahu syahidan wasyafi'an yaumal qiyamah, nanti Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Nah, ini cakep banget nih, dengan Maulid Nabi membangun pribadi yang unggul, beriman dan berilmu. Supaya apa? Biar kita selamat dunia akhirat. Benar gak Bu? Benar. Makanya Rasulullah ngasih tahu nih kabar gembiranya, cakep buat kita. Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Maukah aku kasih tahu kepada kalian siapa saja orang-orang yang terbebas dari siksa api neraka? Mau? Bu? Ibu? Beras ada Bu? Minyak ada? Beras naik ya Bu ya? Iya, 15.000 ya Bu ya. Ya kita doain lah, mudah-mudahan ya Bu. Besok ada pemimpin kita yang nurunin beras. Ya kali ada. Ya Pak ya Pak. Bentar lagi nanti banyak yang calon-calon datang ke sini. Iya, calon apa? Ya Allah. Kemarin juga Ucok nyalon Bu. Kemarin nyalon ya, nyalon di Kerimbat, apa lagi?
Ala ukhbirukum bima tuharimu alaihi nar. Maukah aku kasih kabar kepada kalian siapa saja orang yang dibebaskan, yang dibakar di atas api neraka? Ibu, Pak, mau gak kita bebas dari siksa api neraka? Yang mau mudah-mudahan gak dibakar. Yang diam baik, yang gak juga lah sian. Fakul hayyin walayini gharibi wasakhal. Ada 4 golongan yang nanti akan dibebaskan dari siksa api neraka. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin itu tenang. Hayyin itu adalah orang yang memiliki sifat tenang. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia memiliki sifat yang tenang. Orang yang memiliki sifat tenang itu tidak terburu-buru mengambil keputusan. Tenang baik, tenang. Ciri-ciri orang yang tenang adalah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang tenang itu biasanya orang itu suka banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Makanya tuh orang tua dulu kita mah zikirannya Masya Allah. Orang tua kita dulu ngapa-ngapain Bismillahirrahmanirrahim dulu. Orang tua kita dulu mah tuh kalau dia mau nyapu di buruan, apa di buruan ya? Di halaman. Yang satu tasbih, yang satu sapu. Subhanallah, subhanallah. Oh, dulu. Yang sekarang kita mah kagak. Pegang HP, nyapu dulu guys. Iya, kagak boleh ada pohon dia sender, motok dia. Itu mah di sini ada begitu? Ada. Banyak. Tenang betul. Ciri-ciri orang yang punya sifat hayyin adalah orang yang tenang baik. Makanya zikirannya tuh di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani Al-Yamani As-San'ani. Ini pengarang dari At-Fathul Qadir. Dia baca pendek, tenang, dia pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mujarab, orang yang suka zikir tenang tuh biasa mujarab. Contoh, anak-anak sekarang banyak yang hafal Al-Waqiah, Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, Al-Kahfi pada hafal. Ada yang sakit, yang gering gitu, yang gering. Di bawah mandi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'an, beres Yasin, baca Ar-Rahman, beres hafal, Tabarakalladzi beres lagi baca 5 surat dibaca. Kagak sembuh gitu. Sama nenek ke sono. Di sini lo tong, di sini. Bismillahirrahmanirrahim, jing insun ismillah. Waras dia. Benar gak Bu? Emak-emak begitu. Orang tua kita dulu, bapak-bapak kita, aki kita begitu. Makanya Bu, zikirannya nggak usah panjang-panjang Bu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggak punya beras, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gitu aja. Suaminya udah 3 hari kagak pulang kerja. La ilaha illallah, bapak lu kagak pulang. Begitu dah. Tenang ya mah, tenang aja. Dah wiridannya tenang. Orang tua dulu gak tahu tuh, saya bingung. Tenang aja. Saya juga bingung ngeliat, Masya Allah, orang tua dulu kenapa punya tenang. Itulah yang disebut hayyin. Enggak keburu-buru. Ciri-ciri orang yang hayyin itu adalah orangnya banyak syukur kepada Allah Subhanahu. Kalau orang yang banyak syukur mah beda. Apa yang dia miliki dia syukuri, apa yang dia nggak punya dia nggak kejar-kejar. Udah tenang baik. Biasanya kalau saya sampaikan di tempat-tempat kerja Pak, Bu, kalau ada mutasi, kalau ada rotasi, tenang, sabar aja, sabar. Kenapa? Di surat Al-Baqarah 216, asa antakrahu syai'an, kalau engkau benci, wa huwa khairul lakum, jangan-jangan itu adalah yang terbaik buat kamu.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kita suka itu adalah jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tuh lebih tahu dan engkau enggak tahu. Kita tahu, Bapak tahu, kamu tahu, aku tahu, tapi Allah lebih tahu. Kenapa? Allah yang lebih maha tahu. Tenang aja, tenang. Orang yang tenang itu pasti sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara tenang jadi kaget. Benar-benar disebut tenang, tenang udah. Lah orang yang tenang mah Bu, Masya Allah. Semua yakin itu urusan. Contoh Bu, ada Bu, begini Bu. Ada yang belum nikah lama banget. Udah usia 30-an belum nikah. Ada di sini? Nggak ada ya? Tenang Ustaz Rosid, tenang. Siapa? Ustaz Rosid, kori kita tadi tenang. Lu mah pakai kenceng ditegesin lagi. Jangan. Emang belum San? Tenang, baik. Dia yakin. Tapi dia yakin. Allahu Samad, Allah sebagai sandarannya. Dia yakin tuh kepada Allah. Yakin Allah akan kasih jodoh kepada kita. Karena banyak orang yang usaha pacaran mah 7 tahun, pacaran 7 tahun. Pacaran 7 tahun. Pacaran 7 tahun. Udah diemak-emak. Bu juga kawin sama siapa itu? Pacaran sama siapa? Kawinnya sama siapa? Ada yang begitu? Ada. Ini kali. Ini ucap hasil diemak-emak. Ya begini modelnya. Dia mah tenang nih. Ada nih seorang laki-laki, saya nggak sebut Ustaz Rosid enggak ya? Enggak. Dia mah tenang deh, karena dia yakin habis ngaji tauhid. Karena pribadi unggul yang berilmu, karena Rasulullah SAW itu ngajarkan tauhid 13 tahun, 10 tahun di Madinah. Tenang, yakin. Coba saya tanya kepada ibu, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang matiin kita siapa Pak? Allah. Semua yang ngurus kita siapa? Bahkan sekecil apapun semut di dalam lubang itu pun ditanggung oleh Allah. Tenang. Ternyata laki-laki ini minta kepada Engkau ya Allah. Ini saya sudah 36 tahun belum kawin-kawin. Saya minta kepada Engkau ya Allah. Saya yakin ya Allah, beri petunjuk saya ya Allah. Sholat tahajud. Sholat tahajud cari jodoh. Jadi ada niat sholat tahajud cari jodoh. Bener Bu, Pak. Keluar dari rumah pagi-pagi, Masya Allah, ada yang ngelirik. Itu laki baru selangkah 2 langkah dari rumah. Yang ngelirik itu ngejar, wah, digigit anjing pahanya. Ternyata yang gigit anjing betina. Kata dia, ya Allah, aku kan cari wanita. Kenapa engkau kirim anjing betina? Siapa Injay? Akhirnya dia sakit, dia teriak. Wah, dibantuin sama Pak RW. Pak RW, diangkat sama Pak RW ke klinik. Ya maaf, ini dalam banget gigitannya. Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit dirawat kurang lebih 3 hari. Alhamdulillah setelah dirawat 3 hari dia dapat kenalan perawat. Amin. Alhamdulillah. Hidup Ustaz Rosid. Tuh. Dapat perawat kan? Iya, jadi apa? Ada hikmah di balik dia doa dan kenapa digigit. Jadi kalau pengen dapat jodoh, digigit anjing dulu Ustaz Rosid. begitu. Ini pemain sinetron Indosiar kali ya? Ada sejarahnya, Kori dapat jodoh perawat, Wasilah digigit anjing. Itu ya, emang Indosiar itu. Masya Allah, tenang. Orang yang tenang mah yakin udah. Tenang baik, tenang. Insya Allah, orang yang tenang mah nggak buru-buru, tenang hatinya. Kenapa? Terpaut. Puncak tertinggi adalah ketenangan dalam kehidupan itu adalah ciri-cirinya berbahagia. Berbahagia ciri-cirinya senyum.
Nah, ini kita ngaji kudu seneng, kudu bahagia. Ini malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kudu senang, kudu ketawa. Tadi Ucok sama Enjay udah ngelawak begitu, ketawa bu, ketawa. Ini baik ketawa udah. Ciri-ciri kalau di sini ada jamaah yang enggak cuman dua doang. Dia sakit, kalau enggak dia banyak hutang. Enggak mau ketawa dia. Iya, enggak mau ketawa dia udah. Ciri-ciri begitu. Udah bahagiain. Kita lagi bahagia di malam Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu tenang. Memang Bi, maaf ya Bi ya. Memang Rasulullah itu kan manusia yang paling murah senyumnya Bi ya. Jadi kata Rasulullah, senyummu dengan saudaramu adalah sodakoh. Makanya Ucok mah ingat pesan Abi. Jangankan Ucok sama manusia senyum. Oke, terus? Abi mau nggak ngeliat Ucok senyum sama sapi? Terus? Jangankan sama manusia. Sama sapi senyum? Sama sapi pun Ucok senyum. Mau ngeliat? Mau. Nih. Jadi dia sapi. Ya Allah. Saya B. Bu, tahu sejarahnya gak Bu? Ini saya berdua ini, Masya Allah. Ini suara Enjay ini asli Bu, asli Bu. Emang dari kecil gak dibuat-buat. Ya, jadi kayak kucing kecepet pintu ya ini. Asli Pak, bener, nggak bohong. Dari dulu ini emang suaranya begini Pak. Ya, doain ya Bu, biar dia sehat Bu ya. Biar sembuh. Jadi waktu Allah kasih suara, dia telat datangnya Bi. Jadi yang pertama adalah golongan yang dibebaskan dari siksa api neraka adalah orang tenang. Udah Bu, tenang baik, tenang. Ibu di rumah baik Bu, tenang baik. Laki-laki kerja kemana baik, jung kemana baik. Yang penting dia ngasih duit. Oh, suaminya pergi 3 hari, 2 hari, nggak apa-apa. Yang penting nitipin duit. Nggak jadi masalah. Suamimu kaset, mau jelek, mau ganteng, yang penting Bu, tenang Bu, tenang aja. Insya Allah, ini udah yang pertama tuh. Yang kedua, beneran. Oh, Masya Allah, beneran. Oh, makasih Pak, ya Allah. Tapi biasa kalau di atas begini rada-rada pengen ini Pak. Pokaris Pak gitu. Ya. Ada apa bercanda agak susah. Ada makanan minum juga susah, kita ceramah minumnya kapan. Udah. Jadi yang pertama, golongan pertama adalah orang yang tenang Pak. Tenang udah. Tuh kalau dibahas lagi panjang lagi. Yang kedua, walayin adalah orang yang memiliki kalimat lisannya yang lembut. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapan kita itu perintah Allah supaya ngenakin orang lain. Enak tuh, ngucapin yang enak-enak, yang lembut begitu. Kalau suami sama istri ada volumenya, Cok, volumenya Cok. Nggak boleh kalau misalkan suaminya 80, istri jawabnya harusnya 60, begitu. Contohnya Bi, contoh. Misalkan Ucok panggil Abi. Iya. Abi suami, Ucok istri. Ih, najis. Astagfirullah. Aduh. Cairo. Kita panggil gitu. Ma. Apa sih panggil mulu? Lagi mau benar nih. Capek. Lagi mau benar, panggil lagi. Nah, ini ciri istri belangsa. Wah, ini benar-benar. Ini benar istri-istri durhaka begini. Yang itu istri durhaka. Istri durhaka. Sekarang istri solehah. Bu, ada yang hamil Kak? Bu, cepat Bu. Di. Ma. Ya sayang, ada apa? Itu 80% suaminya, istrinya 60%. Nah, sekarang suaminya 50%. Ma.
Itu menahan pengen boker. Tanya Pak RW tuh, Pak RW gimana? Tanya. Gitu. Ini saya ada hati saya. Sekarang suaminya 25%. Ini biasanya kalau udah lampu gelap. Malam Jumat. Ngapain malam Jumat? Terus sudah tuh. Jadi ada volume ya? Ada dong. Oh. Nggak sembarangan tuh. Suami juga sama istri sama kagak nyebut nama. Punten mohon maaf kagak boleh bu. Kagak boleh. Suami sama istri nggak boleh nyebut nama. Istri ke suami pun sama kagak boleh nyebut nama. Makanya enak tuh. Kom, bujuk. Apa ini? Ada ya buka kom? Ah, Ya Allah. apa? Pantas Rasulullah ya Khumairah ya, Bi. Iya, sebutannya enak. Ya Khumairah, Masya Allah. Itu apa? Perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena Khumairah, Siti Khumairah itu Siti Aisyah itu kalau minum saking bersih putih, merah tuh pipinya. Kalau minum kelihatan jalurnya. Masya Allah, jalannya enak, Masya Allah. Yang enak nyebutnya kalau Betawi, kalau ke suami bang, ya dek, itu enak. Pak, ya mama, enak, ya kan? Kalau misalkan Sunda, gitu kan? Nyebutnya ii. Mau kemana? Ini mau begitu, ya kan enak kan? Iya, kalau perempuannya bunda, suaminya panda. Anaknya apa dong anaknya? Ya ilah. Tuh enak sebutan. Jangan nyebut juga ke suami nama, nggak boleh, istri nama nggak boleh tuh begitu. Ke anak juga sama. Mohon maaf nih. Mohon maaf, kadang-kadang Betawi begitu. Lu, sini lu. Ke anak lu gua jangan. Ngasih nama seenaknya boleh, nggak boleh. Ngasih nama nggak boleh seenaknya doang. Nggak boleh tuh. Kenapa? Misalkan Lisda, istrinya Elis, suaminya Dada, anaknya Lisda tuh, cakep tuh. Justin Bieber, dari siapa? Bapaknya Anjas, istrinya Titin. Justin Bieber, kenapa Bieber? Wah, Bieber itu bukan Bieber tuh bikinnya di Jember. Bieber namanya. Lah kalau bapaknya apa sih istrinya Kokom? Enak itu ngomongnya enak, lembut, gak boleh tuh nyakitin. Nah ini ada cerita. Ketika Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, kemudian kasih tahu kepada sahabatnya, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapakah itu ahli surga? Itu sahabatnya tengok kanan, tengok kiri, gua kali ya, kita kali ya, begitu. Ya bukan ternyata. Kemudian dari pintu sebelah kanan masuklah dari sahabat Ansor yang diisyaratkan bahwa dia adalah ahli surga. Hari kedua begitu juga kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada kalian siapakah ahli surga? Kemudian datang lagi dia lagi. Hari ketiga dia juga datang lagi tuh. Sampai sahabat Abdullah bin Amr bin As ini penasaran Pak Bu. Penasaran dengan sahabat Ansor tadi karena kisahnya tidak disebutkan siapa nama aslinya. Cerita singkatnya, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini nyamperin tuh ke sahabat Ansor. Baik sahabat Ansor, saya mau nginep 3 malam deh. Dari Betawi kali ya dia. Saya nginep 3 malam aja. Kenapa? Saya ada masalah sama bapak saya. Singkat ceritanya, apa kata sahabat Ansor? Ayo silakan. Nyampe di rumah, habis sholat isya begini, sahabat Abdullah bin Amr bin As duduk di tengah rumah seperti ini, duduk. Malam pertama terus sampai ketemu subuh. Nah,
Malam kedua sahabat Abdullah bin Amr bin As pun sama, nggak kemana-mana, di tengah rumah, diem, duduk, perhatiin sampai subuh. Malam ketiga juga sama, duduk, merhatiin sampai akhir subuh. Setelah sholat subuh, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini memberanikan diri bertanya kepada sahabat Ansor tadi, kek helai kelak kedung ya, nanya baik aik, nanya iya kedung aik wanikeun baik gitu. Hadir. Sahabat Ansor, tar dulu ya. Sebenarnya saya nginep neng kene. Tak mau campur. Enggak ada masalah sama bapak saya, enggak ada masalah. Tenang baik, enggak ada masalah. Cuman saya penasaran, kenapa Rasulullah SAW ini mengisyaratkan engkau adalah ahli surga? Mohon maaf. Malam pertama saya duduk, malam kedua saya duduk, malam ketiga saya duduk. Tidak ada salat malam, enggak ada baca Quran, enggak ada wiridan, tidak ada aktivitas malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, kenapa Rasulullah SAW itu mengisyaratkan engkau ahli surga? Sahabat Ansor tadi tenang, karena tahu ada punya sifat tenang. Oh betul. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, betul. Kalau dilihat dari ibadah mahdoh, kalau dari rukun Islam setelah membaca dua kalimat syahadat, ada yang namanya sholat. Mungkin saya sholat yang sholat mahdohnya saja, sholat yang wajibnya saja, kayak kita. Betul bu? Betul pak? Sholat sunnahnya kadang keburu, kadang kagak. Bener bu? Sholat duha kalau lagi keburu baik. Sholat tahajud kalau kagak ngantuk. Bener bu? Sholat hajat. Ada sholat lagi, sholat tasbih. Kapan terakhir ibu sholat tasbih? Halo. Sholat sunnah jarang. Kadang saya sholat, kadang enggak. Tapi sholat wajibnya aja. Yang kedua, puasa Ramadan, insya Allah saya kerjakan yang sama Abdullah bin Amr bin As. Tetapi puasa sunnahnya jarang. Senin Kamis jarang. Bener ya bu? Bener ya bu? Komodei anu puasa Daud mah sehari puasa sehari hente, sehari puasa sehari hente. Enggak, kita lakukan enggak. Zakat paling zakat fitrah doang. Betul ya bu? Zakat fitrah doang. Ya pak, paling juga kalau kita mau infak juga kita kagak punya duit. Mau infak gede kagak punya duit. Di tas ibu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Yang dimasukin yang mana? 5.000. Alhamdulillah. Ya paling begitu ya pak ya. Udah pak, saya juga tahu pak gimana caranya bapak ketika zikiran. Kalau Jumatan itu ada keropak di mana? Di depan tuh bu. Bapak-bapak itu punya jurusnya ketika wiridan kalau ada keropak. Itu kotak zariyah, kotak yang infak itu kalau jauh wiridannya subhanallah, 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 subhanallah. Ketika di depan dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu begitu. Semampunya aja. Kemudian haji umroh, boro-boro haji umroh. Ahlul Madinah kalau pengen umroh ke Mekah kagak punya duit, jauh. Paling dia tuh dari rumahnya sholat di Masjid Kuba dapat pahala umroh. Sholat 2 rakaat. Tapi sahabat Abdullah bin Amr bin As, ketahuilah, mungkin kenapa Rasulullah mengisyaratkan saya ahli surga. Ketahuilah, insya Allah saya memiliki hati yang bersih. Tidak ada julid, iri, dengki. Ibu tahu julid? Tahu julid? Atasnya lagi ada yang namanya degig. Nah, di atasnya lagi tuh julid, di atasnya lagi degig. Ya degig udah. Insya Allah saya tidak memiliki hati yang iri, dengki. Tidak ada rasa merendahkan orang lain. Tidak ada rasa untuk merendahkan, menghinakan orang lain. Insya Allah hati saya bersih. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As? Oh pantas. Saya teringat Rasulullah SAW memang memberikan petunjuk kepada kita. Al-Quran pun membicarakan bagaimana hebatnya. Di dalam surat Asy-Syu'ara,
87 sampai 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan kami ya Rabb ketika nanti hari kebangkitan. Ibu bapak, nanti ketika kita sudah terbaring, ketika dibangunkan, maka doanya ini dalam surat Asy-Syu'ara, ya Allah, jangan kau hinakan kami ketika dibangkitkan. Ada manusia, jasadnya manusia, tetapi kepalanya anjing. Ada manusia, jasadnya manusia, tapi kepalanya kera. Ada manusia, jasadnya tapi dari 12 dijelaskan kurang lebih ada 12 macam. Di salah satunya adalah wajahnya bersih, sempurna, bercahaya. Mudah-mudahan itu kita semua ya Allah. Nanti ketika malaikat Israfil ditiup, semuanya bangun, berbeda-beda tergantung amalannya. Bahkan ketika dia bangun ada orang yang kemasukan setan. Siapa dia? Dia termasuk orang yang banyak makan riba. Hati-hati Bu, yang suka ikutan Bang Emo. Pak, hati-hati Pak, pinjol, hati-hati. Yang banyakkan riba-ribanya tuh, yang suka makan riba, nanti bangun, apa kata Allah, bangun udah kayak kemasukan setan. Di sini mudah-mudahan nggak ada yang makan uang yang Bang Emok. Bang Emok tahu Bu, yang keliling-keliling tuh, jangan kesinggung. Kalau di sini ada jangan kesinggung. Lagian ngapa ngundang saya? Jangan kesinggung, udah kita bersihin. Saya ngasih tahu. Wala tusini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan kami ya Allah ketika nanti hari kebangkitan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu harta dan anak yang kita banggakan hari ini di dunia, hari itu tidak bermanfaat. Hari ini kita punya anak, coba ibu bapak, pasti ibu bapak banggakan. Tuh anak saya sudah lulus SMA, masuk sekarang ke TNI, ke polisi. Oh masuk ke sini. Tuh anak kita dokter, tuh anak kita insinyur. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Kita pun capek nyari duit ngebesarin untuk anak. Harta yang kita miliki pun kita bangga hari ini. Tetapi hari itu harta dan anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan yang jawab Allahnya ya Allah, biar dikabulkan doanya ya Allah. Biar pulang kesandung duit sekarung. Illa man atallaha biqalbin salim. Maksa. Kecuali yang mampu bertemu dengan Allah, orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Sering saya katakan di dalam Al-Quran, tidak ada orang yang ahli sholat yang mampu bertemu dengan Allah. Orang yang ahli sodako yang bertemu dengan Allah. Orang yang haji setahun sekali yang bertemu dengan Allah. Orang yang sodako, infaknya bagus yang bertemu dengan Allah. Tidak ada jaminan kecuali orang itu memiliki hati yang bersih. Maksudnya apa? Karena banyak orang bangga dengan amal ibadahnya, tapi dia lupa memiliki hati yang bersih, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali apa? Kulun nasi halkun, setiap manusia akan hancur, semua akan hancur. Ilal alimu, kecuali orang yang berilmu. Wal alimu halkun ilal amilu, orang yang berilmu pun akan hancur kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amilu, orang yang mengamalkan ilmunya. Halkun, kecuali orang mukhlisun, orang yang mukhlis. Wal mukhlisu fi khatir adim, dan orang yang hatinya itu adalah yang pada jalan yang berbahaya. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang bersih.
Kalau hatinya bersih, insya Allah lisannya baik. Contohnya, tes. Contohnya ini air putih. Air putih dari mana? Dari botol. Botol kemudian mengeluarkan air putih, berarti botolnya putih. Kalau ini air teh, berarti tekonya isinya. Kalau ini botol atau ini gelas, itu berarti tes. Cek. Kalau gelas ini isinya susu, berarti tekonya isinya. Gampang ibu bapak kalau ingin melihat bagaimana akhlak pribadi yang bagus, yang berilmu atau tidak. Kalau lisannya bagus, kalau ngomongnya bagus, berarti di dalam hatinya orang itu bagus. Kalau kalimatnya jelek, kalimatnya jorok, kalimatnya kasar, berarti orang itu dalam hatinya kotor, kasar. Ustadz, sekarang dia tidak ngomong banyak, bener nggak ngomong mah banyak, nggak ngomong banyak, sekarang mah di HP, status WA, lah buat tahu gaya lu, paling dia kredit, ya ilaha illallah. Ngapa sih dia ngomentarin orang lain? Nggak apa-apa, biarin baik. Betul bu? Oh. Ada ibu-ibu, tapi ini bisa disambungkan dengan laki-laki. Ibu-ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan rajin ibadahnya, sholatnya cakep, puasanya cakep, dermawan dia. Tetapi ya Rasulullah, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? Innaha min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka. Ya Rasulullah, ibu ini biasa baik, sholat juga ya cuma 5 waktu baik, udah. Infak juga tadi cuma 2.000 doang. Udah nggak harus salting lagi baik. Udah baik begitu, ya mak ya nggak apa-apa mak. Puasa cuma itu doang. Tapi ya Rasulullah, ibu itu kalau ngomong enak banget baik, masya Allah, enak banget, sejuk kedamaian itu kalau ngomong. Apa kata Rasulullah? Innaha min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Tuh ibu bapak mohon maaf banget, ini makan kesinggung semua kayaknya. Ya pak ya bu, nggak usah sehebat-hebat apa kita, udah stop, tenang. Karena nggak sedikit orang dengan hati yang busuk dia bisa tergelincir. Ada di hati ternyata, ada ke lisannya. Makanya Rasulullah itu mendidik dulu 13 tahun di Mekah, mantepin imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam berapa ini? 9. Hah? Jam 8. baru dua kata Mere. Lah kalau dilanjutin, udah ibu udah? Belum. Berapa jam lagi kira? Sampai jam 2, jam 3. Udah pengen ngeliat Ustadz pingsan gitu di sini. Aduh ya Allah. Jadi yang pertama, golongan yang akan diselamatkan oleh Allah, dia dibakar atas api neraka. Yang pertama adalah orang yang tenang. Udah tenang baik, tenang. Ini kalau hujan tenang nggak nih? Kabur dah. Yang kedua adalah lisannya baik, lisannya bagus, lisannya bersih. Yang penting kan begitu. Kan bedanya begini, bapak yang cari kerja, kemudian ngasih nafkah, neng, sini neng, ini cuma 100.000 ya hari ini ya, doainnya neng, Aa mau kerja, mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi, selamat ya. Ya enak ya bu? Yang satu lagi, neng, 500.000, lo habisin dah, terserah lu dah, neng, tuh. Bu, enakan yang 100, enakan 500? Lempengan duit ya apa? Lempengan duit mah gopeng, udah gopeng. Makanya Pak, kadang
Makanya Pak, ini kalau yang anak muda nih kalau nanti nikah, jangan cari wanita yang pinter nyari duit, jangan. Jangan. Iya, kadang-kadang saya juga begitu. Udah nyimpen duit di selaping peci begini. Ketahuan bayar begini. Itu namanya duit sial. Ya sial, ketahuan begini. Ya tenang, orang yang tenang, orang yang lisannya bagus, masya Allah. Orang yang tenang ngadepin masalah, kan banyak masalah kita mah, bener banyak masalah kita. Mohon maaf Pak. Kadang istri yang rajin kemana? Ke majelis taklim, Senin ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Masya Allah, itu baju sampai 7 macam warna. Bener Bu? Nyisil seminggu 2 kali ada aja 1000. Tapi di sini cadek-cadek udah pada lunas tuh ya. Oke. Hah? Oke. Rajin ibunya ke majelis, rajin ibunya ngaji, sholat. Kadang-kadang suaminya, ya Allah, suami gua kenapa pagi-pagi dia udah ngomel-ngomel burung. Ada Bu? Ada. Tuhan. Dia ngomel-ngomel burung, la ilaha illallah, dia ngomel burung pagi-pagi, cok. Istrinya sakit gigi, bodoh amat, dia ngomel burung, Bu. Masya Allah. Bu, Ibu, saya tanya, di rumah punya burung? Punya. Burung apa? Banyak. Iya, Romo. Ya Allah, istrinya soleha, kadang-kadang suaminya pinter, yang namanya mancing mulu. Tapi di sini mah kagak ada Bu ya? Ada lagi? Ada. Ya ilaha illallah. Oh lengkap. Istrinya soleha, kadang-kadang suaminya ngetrek mulu kemana keluar. Dia yang touring lah ya. Mana? Di sini nggak ada kan? Ada. Ada lagi lah, ada. Nah, komplit ini udah. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Istrinya yang soleha, suaminya yang enggak soleh. Suaminya soleh, masya Allah, ke pengajian datang, ke majelis datang, ke masjid datang, rajin banget, soleh banget, masya Allah. Istrinya kagak soleha. Ustadz, kenapa istri saya sudah soleha? Kenapa? Dia sekarang udah nggak ke mall, tapi dikit-dikit di depan paket. Setan oren. Dikit-dikit paket lagi, paket. Punya. Tapi kayak di sini mah kagak ya. Yang jawab sama Bapak. Puyang Pak, punya bini dikit-dikit pakai. Emang Umi begitu, Bi? Hah? Umi begitu? Nonton dia. Aduh, gitu ya Allah ya Rob. Suaminya soleh, istrinya solehah, anaknya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subuh juga bangun susah banget dah. Karena berantem emak bapaknya sama anaknya, bener Bu? Iya. Disuruh haji susah, nembal baik, jawab baik, suruh sholat juga susah. Masya Allah, itu anak siapa itu? Ada. Anak Ceiroh. Susah. Ibu mau punya anak soleh? Bu mau punya anak soleh? Gampang. Ya, kalau pengen ibu punya anak soleh, kawin sama bang soleh. Gampang udah. Nah iya enak. Dia kawin sama bang soleh, dia hamil, dia ngeluarin bocah. Bocah siapa tuh? Anak soleh. Udah binain dikit, nongkrong di pos ronda, ditanyain, bocah siapa tuh? Soleh. Buset, dia naik motor, pakai areking, dibobok itu. Kenapa tuh? Nenek-nenek pingsan dia. Wah, boleh. Anak siapa tuh? Jadi kalau pengen punya anak soleh, kawin sama bang? Soleh. Ada bang soleh sini apa? Ada. Ada. Waduh, jadi idaman ini. Kagak mau kalah. Kalau suaminya soleh, istrinya juga istri soleh. Kagak mau kalah. Ustaz, suami saya. Selamat. Ibunya jatuh,
nggak apa-apa, ibu selamat. Jadi ada yang suami soleh, istrinya soleha, anaknya soleh dan soleha. Dan ini pun sama, ketika diuji kita masalah pun, kita punya sehat, kadang-kadang itu jadi kendala. Betul Bu? Saya tahu ibu tadi duduk dari habis Isya ini jam 8 kurang Bapak. Udah berapa kali posisi itu duduk? Enggak. Kita sih yang benar, Bi. Udah berapa kali posisi duduk? Iya. Ketika tadi ya Rabbi sholli ala Muhammad sebelah kanan. Set. Ya Nabi, tinggal lagi. Udah susah itu. Nanti dilihat ketika mau berdiri, ada yang kedengkrengan dia. Ada yang pantatnya munjung duluan ke atas. Ya, susah dia. Ada yang megang tangannya dulu mata bentar dulu. Itu penyakit nenek-nenek itu. Udah kita sehat begitu susah. Tahu aja. Ayo ngaji, kagak enak gua pinggang, aduh sakit gua pinggang, aduh. No, ada pamelis, ada SK. Ayo, yuk. Begitu. Dia seneng. Kalau pengajian susah banget pengajian mah, susah. Ayo kita ngaji. Ntar dulu. Grimis dah, besok juga masih ada pengajian mah. Pas giliran ada dangdut, ada show gitu. Ya hujan nggak apa-apa, ntar juga reda. Dah kita pakai payung gitu, susah. Dah, yang ketiga, biar cepat waktunya. Soalnya nasi ntar dingin. Udah